Terus Bang Alvin, ada huru-hara apa lagi nih kalian berdua bergabung dalam satu frame? Kan yang kita tahu sebelumnya Bang Firdaus ini adalah kuasa hukum dari Tehnovi. Baik. Saya kasih kehormatan kepada Bang Daus untuk bicara dulu deh. Siap, terima kasih. Silakan. Bang Alvin. Jadi terima kasih banyak pemirsa. Hari ini alhamdulillah saya akan menandatangani surat kuasa terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana undang-undang ITE dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa case yang akan kita jalani, termasuk masalah dana yayasan dan lain-lain yang akan kita permasalahkan nanti. Kita soalkan itu nanti setelah kita saling menandatangani surat kuasa. Alasannya apa Bang, mungkin mau bergabung dengan timnya Agus sendiri gitu? Jadi untuk supaya jelas ya, tim Agus ini ada dua tim. Walaupun saya dan Bang Farhat kita satu hati satu visi, tapi kita bagi tugas ya, kita teamwork di situ. Sehingga Bang Farhat bertugas mengawal pasal 369 tentang pemerasan tentang uang yayasan tersebut. Sedangkan saya sama Bang Daus kita lebih concern ke menciptakan dunia media sosial yang bersih. Sebentar Bang, Siap. kita ini kan Lanjut. macan sama naga Bang. Iya. Takut keceplosan kena undang-undang ITE. Oh iya, kita tanda tangan dulu ini. Ini gabungnya macan Jadi ini sama teman-teman, ini adalah surat kuasa khusus ya. Berbeda sama si ODGJ yang sering Iya. ngeprank. Ini kita ada suratnya ya teman-teman ya. Jadi Iya. surat kuasa itu bukan hanya verbal ya Bang ya, Iya, harus betul. ada surat kuasa. Harus ada otentik. Nah, ini kita akan tanda tangani bersama. Ya. Izin aku titip Bang. Jadi ini surat kuasanya. Di sini ada nama saya. Nama saya di sini ya. Boleh dibacakan intinya Bang? Intinya saya menangani permasalahan terkait dengan korban yang bernama Agus ya, Agus Salim. Dan ini termasuk dalam pasal 28 ITE. Undang-Undang ITE ya, pasal 28 untuk pasal 45 dan lain-lainnya. Jadi ini nanti ada juga beberapa perkara juga yang akan kita indikan, termasuk dengan permohonan audit rekening yayasan dan lain-lainnya gitu. Jadi ini saya tangan dulu sebelum saya berbicara ya. Saya parah dulu, saya takut karena belum ada surat kuasa. Betul. Kita jangan sampai saya di prank kan gitu. Benar. Tapi kalau ini benar. orang benar nggak mungkin prank. Capnya juga cap basah ini teman-teman ya. Saya ini langsung saya tanda tangan surat kuasa. Oke. Oke. Para Bang Alvin. Dan saya tanda tangan juga Ya, tiap para- halaman. Tiap halaman. Sini. Ya. Tiap halaman diparap aja. Iya. Oke. Oke, tanda tangan saya tiap halaman sudah. Ya. Silakan Bang. Siap. Makasih. Jadi sudah resmi dan sah teman-teman. Oke ya. Mantap Bang. Bang, Resmi dan sah, Pegang, Bang Firdaus Owiwobo sudah masuk dalam tim kuasa hukum secara resmi. Ya, di bawah bendera LQ Indonesian Law Firm. Ya. Mantap. Oke. Dan saya bersama Pembasmi Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia bergabung dengan LQ Indonesian Law Firm. Oke Bang Daus, mungkin apa alasannya bergabung merapat ke tim kuasa hukumnya Agus? Mengingat kan sebelumnya juga menjadi kuasa hukum Novi gitu Bang. Jadi begini, saya ini kan advokat yang telah disumpah ya, yang termaktub dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kebetulan juga ini sebenarnya tidak sengaja ya, karena ada beberapa orang yang menawarkan saya untuk bergabung dengan Bang Alvin Lim. Tetapi kedatangan saya ke sini juga sebenarnya silaturahmi untuk membahas masalah PIK ya tadi ya. Betul. Jadi kita masalah Pantai Indah Kapuk. Karena saya ketua umum masyarakat, ketua umum lembaga bantuan hukum masyarakat penjaga Pantai Indah Kapuk kan gitu. Artinya di sini LBH itu yang saya dirikan dan saya berbicara dengan beliau, konsultasi, dan kita tadi udah podcast masalah PIK ya. Tapi sekarang ini karena kita satu ternyata ya, kita ini ternyata sejiwa tapi kita beda. Kalau beliau ini kan naga, kalau saya singa gitu. Jadi akhirnya ya udah kita gabung aja deh. Sama-sama galak tapi yang satu di langit, satu di darat ya, ya Bang. darat, betul, jalan bareng gitu. Alhamdulillah hari ini resmi, dan mungkin secara spesifik karena beliau yang tahu permasalahan nanti ke depannya, saya makmum aja. Silakan Bang. Iya. Jadi surat kuasa ini diberikan
untuk pelaporan terutama terhadap ITE ya. ITE-nya bukan pencemaran nama baik, tapi penyebaran konten ujaran kebencian yang mengandung sara, dan salah satunya adalah disabilitas, teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman lihat, ada juga video di mana yang namanya Novi itu joget sama sebelahnya ada satu orang pakai kacamata dan pakai perban di situ memimik Agus ya. Dan itu saya sudah konsul dengan Mabes Bareskrim, itu memenuhi unsur sara di situ ya. Karena sudah jelas itu menandakan orang yang buta ya si Agus itu. Nah, dan yang kami laporkan saat ini yang sudah kami somasi bukan hanya satu, tapi sudah 3 orang. Ya. Siapa aja tuh, Bang? Jadi pertama adalah Novi Pratiwi, kedua adalah Koko Hiro Cimot, ya, dan ketiga adalah Asam Lambung Melanda. Tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa orang lain yang sedang saya research, dan tim LQ Indonesia Law Firm sedang mengumpulkan bukti awal. Ya, jadi kalau belum ada bukti awal kami belum berani somasi. Nah, 3 ini kita udah ada bukti awal, kita somasi. Minggu depan kalau mereka tidak mengikuti apa yang sesuai somasi, kami akan laporkan ke kepolisian. Dan untuk informasi kepada teman-teman, saya sudah menghubungi Bapak Kapolri Listio Sigit dan Bapak Kabareskrim Wahyu Widada, ada handphonenya, nanti kalau teman-teman mau lihat WA-nya boleh di situ. Beliau sudah berjanji akan menindaklanjuti karena ini adalah permasalahan serius. Ya. Yang membuat gaduh. Yang membuat gaduh satu Nusantara di situ. Ya. Jadi kan ini juga dari ketiga orang itu kan pasti banyak juga yang terutama di platform TikTok ya. Apakah nanti akan dicari satu persatu untuk segera disomasi atau seperti apa? Karena kan kalau setiap hari silakan Bang. Ke TikTok muncul. Jadi begini, permasalahan itu pandangan hukum saya itu berkaitan dengan public figure, karena si Novi ini public figure ya. Lalu satu lagi wanita yang membuat meme itu juga Koko Hiro Cimot itu juga public figure. Jadi ini membuat semua ini menjadi viral, sehingga itu merupakan bagian daripada bukti tambahan kami bahwa itulah acuan kami, sehingga masyarakat ini terkontaminasi akibat video mereka ini gitu. Jadi ikut-ikutan membuli Agus. Jadi efek daripada pembuatan video yang dilakukan oleh Novi dan kawannya ini, jadi mempengaruhi orang-orang yang rakyat biasa yang melakukan kegiatan yang sama, membuat video meme menghina klien kami, Saudara Agus Salim gitu. Jadi itu menjadi efek domino daripada pembuatan film mereka itu. Jadi kita itu sebagai bukti pembanding. Dan juga nanti ketika kami bikin LP, saya akan jabarkan ya modus-modusnya mereka, modus operandinya. Jadi yang dilakukan ini oleh mereka adalah TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Kenapa saya bilang terstruktur? Ya, jadi dia dalam frekuensi waktu tertentu ya selalu mengadakan meeting antara jenderal-jenderal cybernya itu. Kita ada bukti cuplikan video ya, dan beserta nama-nama orangnya tersebut. Ya, jenderal-jenderalnya tersebut, yang dimana kalau Anda lihat satu persatu di mereka punya medsos, itu kontennya ya konten menggiring terhadap Agus, menjelekkan Agus, dan menopang si Novi di situ ya. Jadi terstruktur, sistematif di situ, dan masif. Kenapa masif? Setiap masing-masing dari mereka ini punya cyber army. Ya, setiap jenderal-jenderal mereka ini kayak Koko Hiro, Asam Lambung Melanda di situ ya. Itu mereka punya cyber army yang mereka kerahkan untuk ya menyerang. Jadi sama halnya dengan dinas sosial di situ, Arief Wismansyah bilang bahwa dia punya medsosnya Kota Tangerang itu sempat down ya. Dicurigai karena dia bilang banyak yang tidak dikasih informasi yang update. Maksudnya adalah itu cyber army. Ya, jadi karena laporan dari cyber army itu di take down, teman-teman ya. Jadi inilah yang dia lakukan. Saya punya TikTok juga ada beberapa konten yang di take down, dilaporkan harassment. Padahal nggak ada harassment sama sekali tentang illegal access dari jatuhnya ntar. Lah, makanya tapi satu-satu dulu Bang, kita hajar dulu yang ujaran kebencian. Dan kami juga menghimbau ya kepada nanti kita tidak menutup hanya saya dan Bang Firdaus. Law firm lain, lawyer lain yang kira-kira terbeban ya, bukan mau cari pansos ya, terbeban untuk menciptakan ruang lingkup dunia maya yang bersih. Ayo bergabung sama kami, masing-masing kita satu kita LP-in di situ.
Kita seret mereka semua ke penjara. Kalau perlu penjara Bareskrim penuh dengan cyber kriminal, kita masukin di situ, ya. Jadi ini biar menjadi pelajaran buat mereka. Apalagi sekarang Pak Prabowo ini membersihkan Kemenkominfo dengan secara signifikan, karena kan kita tahu orang Kemenkominfo udah ada permainan judi online dan lain, sehingga ini sekarang tidak ada lagi nanti ada cyber seperti ini kan, tim buzzer seperti ini yang membuat negara ini kacau gitu. Bener. Jadi gara-gara cyber mau mencet tombol dengan 1000 akun yang keluar di itu, sehingga menggiring opini, akhirnya kan ini negara jadi kacau sehingga turun tangan menteri ini gitu. Padahal ini masalah sepele tadinya yang bisa bicarakan dengan baik-baik, masalah Novi dan Agus, tetapi gara-gara tim buzzer ini, sehingga ini yang membuat ini yang jadi dorongan kita untuk mengungkap ini semua agar benar-benar siapa sih yang bermain di sini gitu. Betul. Siapa yang nyari panggung di sini gitu. Siapa donaturnya, siapa backingnya nih ya. Karena nggak mungkin ini Novi seorang tuh nggak mungkin di situ. Ya, jadi kami berniat untuk mencari tahu siapa ini di belakang ini. Bang, kalau kita bisa tarik ke belakang itu yang terkait abang itu menjadi kuasa hukumnya Novi, itu kan banyak sekali netizen yang bilang bahwa abang itu pansos karena nggak ada tanda tangan kuasa. Mungkin bisa klarifikasi nggak bang sekarang? Novi masih jualan rujak cingur, ya. Saya udah terkenal. Kan saya udah bilang, saya ini artis dari tahun 90. Artinya, saya terbukti dong, saya menjadi ketua umum Parvi. Calon ketua umum Parvi sudah 2 kali ini. Jadi kalau orang bukan artis, gak mungkin bisa jadi ketua umum Parvi. Jadi istilah kasar begitu. Novi menjadi jualan rujak cingur, istilahnya gitu. Saya udah main film. Ini istilah kata ya, bukan berarti Novi tukang rujak cingur. Tapi istilah perumpamaan dari saya. Jadi jangan dibilang saya pansos, gitu loh. Saya udah terkenal. Dari ujung Lampung, dari ujung Sumatera sampai ke Papua, saya udah terkenal, jadi nggak perlu pansos-pansos. Di luar negeri pun orang tahu saya kok. Gitu. Pak Firdaus, izin, Ya. Pak Firdaus bisa jelasin nggak alasan spesifiknya kenapa mundur pengacaranya Novi kemudian bergabung ke Pak Alvin? Secara spesifik aja, Ya. mungkin bisa dijelasin. Saya kan begini, saya ini kan masuk ke situ dengan niat ikhlas untuk membantu, karena saya lihat beliau ini kan wanita yang memang sedang terpuruk ya pada saat itu, dan saya datang ke situ ditarik. Bukan saya memohon, dan itu udah diakui oleh rekan saya kan gitu. Jadi nggak ada alasan Novi bilang saya bukan pengacara. Namun saya tidak nyaman akhirnya ketika Novi mengeluarkan statement bahwa dia itu bukan klien saya atau saya bukan pengacara dia. Jadi saya dengan inisiatif daripada saya ini dipermalukan oleh Novi, saya mendingan mundur gitu. Dan kebetulan setelah saya mundur banyak yang telepon, bang gabung bang sama Bang Alvin, bang ini bang itu bang ya. Akhirnya ya, saya baru hari ini ketemu dengan beliau. Selama ini saya memang sering benturan dengan beliau masalah opini gitu. Jadi baru ini kami damai dan berbaik hati. Kalau kemarin kami sama-sama keras gitu. Gitu. Itulah dunia pengacara ya, Bang. Itu sama-sama hewan buas kita. Pak Alvin, Pak, rencananya bikin LP-nya kapan, Pak? Minggu depan. Minggu depan. Jadi batas waktu tanggal 8. Ya, tanggal 8 tuh weekend. Senin saya masih training, Selasa cuci darah, kemungkinan Rabu kita udah siap bikin laporan polisi kalau mereka nggak menaati apa yang dimintakan dalam surat somasi. Bang Firdaus juga ikut serta. Oh, dalam ini. Ya, pasti. ikut kan ada kuasa. Panglima ini. Iya, saya udah ada surat kuasa, jadi saya akan ikut berbicara tentang itu dan untuk membela hak hukum daripada Agus. Karena ini kan secara yuridis saya sudah ada buktinya. Saya jangan sampai kena prank lagi kan gitu. Karena saya yakin lah kalau Bang Alvin ini orang baik dan nggak tega gitu kan, bukan jenis penjahat kan gitu. Jadi artinya dia sangat bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban moral terkait dengan kuasa secara substitusi dan secara lisan. Artinya di sini saya sudah merasa puas di sini, dianggap benar-benar secara profesional saya pengacara yang memang menjalankan profesi sebagai pengacara secara profesional juga sesuai dengan amanah undang-undang. Terkait dugaan-dugaan bisnis gelapnya Novi sendiri yang Pak Alvin sempat bicara di medsos, mungkin menanggapinya seperti apa, Bang? Nanti itu kan ini ada 2 law firm yang bergabung nih, ya, dari LQ Law Firm dan saya pembasmi dan law firm Inferior saya. Ini akan kita kaji semua sejauh mana. Bahkan saya akan menggunakan delik aduan relatif atau biasa. Nanti bagaimana caranya saya ini, karena ini udah berkaitan dengan kegaduhan ya, yang berkaitan dengan ketertiban umum. Jadi saya ingin melihat nih bagaimana sejauh mana pemerintah Indonesia melalui PPATK dan lain-lainnya nanti akan mengaudit Yayasan Novi dan mengaudit semua rekening-rekening Yayasan Novi dari hilir sampai hulu gitu. Dari hilir sampai hulu gitu.
Bang, balik lagi nih ke topik awal ya Bang. Ya. Ini kan memperkeruh atau kisruhnya Abang akan melaporkan siapapun nantinya. Ini kan benang merah kan donasi. Tapi pada saat ini kan donasi ini juga ada titik terang nih Bang. Ya kan akan diobatin Agus. Ini semalam kan sudah saling memahami dan saling ketemu sesama PH Bang. Ini untuk para netizen juga bilang ini disayangkan nggak? Disayangkan Bang gitu loh, untuk berkembang untuk fokus laporan lagi. Gimana pendapat Abang? Ini adalah dua tindakan pidana yang berbeda ya. Deliknya beda, lokus deliktinya juga beda, tempusnya juga berbeda. Kenapa? Karena kalau soal uang itu adalah ketika uang itu diambil oleh Novi, itulah mulanya problem, tempusnya, waktu kejadian. Sedangkan waktu kejadian Agus ini adalah ketika sudah banyak bertengkaran, mulailah timbul konten-konten belakangan. Nah ini adalah delik aduan atau kejahatan, dugaan kejahatan yang kedua di situ. Nah, yang kami tanganin adalah yang kedua, tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada hubungannya pula dengan dendam di situ, dan bahkan tanpa, mohon maaf ya, tanpa kuasa dari Agus pun kami bisa melapor karena ini pasal 28, bukan pasal 27. Kalau pasal 27 benar delik aduan absolut harus korban. Tapi ini adalah ujaran kebencian terhadap Sarah. Siapapun boleh melapor tanpa perlu adanya Agus di situ. Jadi kalau menurut saya kurang bijaksana kalau kita bilang ini hanya terkait pada Agus, tidak. Di situ. Ini kan benang merahnya tetap Agus dan Betul. Bang Alvin juga sebagai kuasa Agus untuk kata donasi itu kan. Betul. Ya, tapi kan belum ada dalam tadi hitam di atas putih. Apalagi kan Kementerian Sosial juga sudah mulai merapat untuk menengahkan ini. Oh izin Pak, untuk kuasa donasi saya nggak ada. Kuasanya Agus sendiri. Jadi Agus punya dua kuasa. Kuasa pertama adalah untuk yang donasi yayasan, itu adalah Bang Farhat. Kuasa kedua adalah tentang ujaran kebencian. Kalau keterlibatan Alvin sebagai kuasa hukumnya si Agus sendiri enggak yang bergabung dengan Farhat? Enggak ada? Nggak ada. Nggak ada kaitannya. Jadi saya tidak masuk dalam kuasa hukum Bang Farhat. Makanya itu yang kerap kali saya infokan, saya tidak masuk dalam tim kuasa hukumnya Farhat di sini. Tapi kita bekerja bersama dengan visi yang sama, yaitu membantu Agus. Tapi ada kuasa untuk jadi kuasanya Agus ada? Ada ini. Ini tadi yang gue tanda tangan Itu tanda tangan nih jelas. di atas materainya Agus yang tanda Ini si tangan. Agus yang tanda tangan. Jadi dua lembaga yang beda ya, dua lawyer. Betul. Ya. Jadi kayak Dua tim, pidana dua tim. ke kiri, perdata ke kanan. Pidana pakai mana ini kemana? Karena ini dua kasus yang berbeda, Bang. Betul. Disayangkan nggak sih Pak Iya. sebagai lawyer gitu menanggapi laporan Alvin ini, kenapa nggak fokus dulu donasi itu biar clear, dan nanti proses hukumnya kan berlanjut. Maksudnya dari sisi lawyer sendiri melihat gimana Bang? Kalau saya sih dalam masalah donasi tidak pernah memberikan sebuah pernyataan atau apa yang memperkeruh ya. Maksudnya seperti ditanya ketika datang ke Mensos pun diundang, saya bilang ya saya setuju-setuju aja karena itu memang wewenang dari Bang Farhat. Dan ditanya bagaimana saya punya reaksi, saya bilang saya senang di situ karena klien saya mendapatkan haknya kembali di situ kan. Tapi di dalam hal tindak pidana kedua ini nggak ada hubungannya dengan donasi itu. Jadi saya berpikir profesional dan saya berpikir tegak lurus saja. Yang saya tanganin adalah ini. Tapi di saat yang tepat nggak? Dengan kondisi yang masih dikatakan belum ada titik. Kalau kita mau memberantas kejahatan, setiap saat adalah saat yang tepat, Pak. Kalau kita tunggu itu, mereka akan menghilangkan barang bukti. As we speak sekarang ini, ya konten-konten yang saya somasi itu sudah dihapus oleh pihak-pihak mereka, tapi mereka nggak mau minta maaf. Itu menunjukkan itikat buruk, Pak. Kenapa? Kalau kamu menghapus, berarti you have a guilty feeling, bisa kena dari konten itu, makanya Anda hapus. Kalau Anda yakin kontennya bersih, ngapain dihapus? Itu pertama, ya kan? Dia hapus, tapi dia nggak mau minta maaf. Ini dua hal yang berbeda. Kalau dia hapus dan dia minta maaf, permasalahan selesai, Bang. Saya tutup. Gitu. Tapi karena dia hapus, tapi dia nggak mau minta maaf, kalau di dalam bahasa hukum itu dia bisa dimasukin menghilangkan barang bukti ya, Bang ya? Barang bukti. Ada niat jahatnya juga. Ada niat jahatnya di situ. Secara gimana untuk cara untuk minta maaf Mas? Secara pemuka atau secara ke media? Ke media nggak masalah. Di situ ke media nggak masalah, atau bikin surat, ya kan, balas surat saya minta maaf di situ. Anyway lah, kita adalah negara yang beradab, ya kan. Kalau Anda
konten yang dia sama siapa sih? Yolo atau siapa tuh? Yolo. Itu kan ada yang lagi joget-joget begitu kan Novi kan? Sesalah apapun Agus, nggak pantas pelanggaran etika itu dibalas dengan pidana. Itu ya, itu saya punya opini ini ya. Orang boleh nggak setuju nggak apa-apa di situ. Tapi maksud saya adalah Anda kasihkan itu ke ahli pidana. Tanya, ini melanggar nggak pasal 28? Saya yakin mereka akan bilang ada pelanggaran atau ada bukti awal minimal di situ. Nah, jadi kalau mereka melihat memang mereka salah, ya sudah minta maaf aja. Ya kan, saya nggak minta duit loh bang di situ. Tapi secara konten yang saya lihat viralnya kasus yang parodi gitu kan bukan Novi atau siapa, Betul. tapi banyak juga. Ini gimana menanggapin soal? Saya yakin bang, kalau dimulai dari mereka sebagai panglimanya kan pencetusnya mereka selama ini juga kan dia bilang tanpa dia donasi nggak bakal ada, tanpa dia kasus Agus orang nggak akan tahu. Nah ya sudah, saya ambil di situ aja. Tanpa kamu kasus Agus nggak akan tahu, tanpa kamu orang nggak bakal bikin parodi. Jadi kalau kamu minta maaf, yang lain juga pasti ikut. Itu feelingan saya. Apalagi dia juga punya panglima-panglima perang, cyber army ini. Dia minta maaf, cyber army-nya minta maaf. Udah Indonesia kita tenang. Jadi kita jangan selesai satu hal duitnya balik, tapi ejek-ejekan masih di situ. Itu loh maksud saya. Kita beres semua, kita mulailah lembaran baru. Oke, untuk Bang Firdaus sendiri nih Bang, Abang kan sudah mengundurkan sendiri sebagai kuasa hukumnya si Novi sendiri, dan pada akhirnya kenyataannya juga kuasa hukumnya itu Ricky Situbondo. Saya jelaskan sekali lagi bahwa saya sebagai kuasa hukum dibantah oleh Novi, makanya saya mundur. Ya. Jadi untuk menjaga kredibilitas saya mundur dengan inisiatif sendiri. Jadi istilah kasarnya saya ini bagaikan jelangkung ya, datang kagak diundang, pulang juga kagak diantar. Jadi artinya di sini saya daripada saya dibully orang se-Indonesia, lebih baik saya ngambil sikap itu. Dan sekarang saya sudah mengambil sikap dan menetapkan diri saya sebagai kuasa hukum Agus. Oke. Dan Bicara itu, sikap, tapi kan lawyernya juga kan Abang kena itu di Sitohang. Gimana Bang? Sudah menelpon atau sudah koordinasi soal? Enggak, kalau untuk Bang Ricky Sitohang nggak ada masalah kok. Saya udah WA, bahkan saya juga pernah sempat salah paham dengan beliau. Saya WA langsung gitu kan sama beliau. Saya udah tegur beliau dan lain-lain ya. Alhamdulillah kita udah baik kok, nggak ada masalah. Dan masalah Bang Ricky Sitohang sekarang ini menjadi pengacaranya Novi itu nggak ada masalah. Biasa itu dalam dunia pengacara. Nggak ada yang disalahi juga kan gitu. Siap tempur berarti Bang. Nggak ada masalah. Siap Tempur. Saya siap tempur dengan Pak Ricky Sitohang. Gitu, karena saya sekarang kuasa hukumnya Agus kan gitu. Sejak dilantik jadi advokat, abang ini udah siap tempur, officium nobile ya Iya, bang? betul, siap. Iya. Bang, malam tuh banyak yang viral nih Bang, soal Abang agak sisi paham sama Ricky Sitohang saat Iya. semalam di videoan. Gimana Bang menanggapin Bang? Karena kan bicara duit, konotasinya duit nih Bang. Ya kan, Iya. saya siap untuk biayain. Gimana Bang ngerespon itu Bang? Ya, saya bukan menyombongkan diri, maksudnya kalau setiap orang tuh kan punya kelebihan dan kelemahan bang. Ya mungkin dibanding lawyer lain ya kita nggak ngomong Hotman lah. Hotman mungkin sama saya satu kelas, tapi kalau lawyer lain kan mungkin mereka nggak punya uang sebanyak saya dan Hotman. Itu kelebihan Saya kami. banyak juga bang. Oh iya, siap. Pokoknya nggak ada apa-apanya ke saya bang. Iya, Iya lah. Jangan lupa saya juga bang. Iya. Jadi kita Pantang melihat yang berani. kelebihan kita dari punya uang ini kan kita mau bagi orang lain boleh bang. Iya. Jadi misalnya gini bang, saya punya adik contoh kemarin itu bang. Adik saya berantem sama mamanya bang. Ya. Berantem masalah duit. Karena kenapa? Mamanya kasih uang ke anaknya dia di situ untuk keperluan tertentu, sekolah bang. Dia nggak pakai buat sekolah bang, dia pakai buat pacaran. Uang sekolahnya itu dia pakai buat pacaran. Berantem bang, pukul-pukulan. Kita ngelihat anak abang, kagak dong. Nah, kalau kita lihat ke situ masalahnya apa? Apakah penyalahgunaan? Gua kasih lu buat ke sono. Enggak kan? Masalah dia adalah uang. Saya bilang ya sudah tante, karena tante saya bilang tante udah jangan dipukul lagi anaknya. Ini saya ada uang 1 juta saya kasih ke tante untuk gantiin nih, ya kan buat dia bayar uang sekolah. Apakah saya menyombongkan diri? Kan saya mau menyelesaikan, itu solusinya, ya kan? Nah hal yang sama maksud saya dengan donasi. Orang yang keberatan donasinya dipakai untuk bayar utang wawa, tunjukkan bahwa kamu ngasih donasi dan kamu keberatan. Saya gantikan, bukan saya mau menyombong loh. Supaya kenapa? Supaya nggak usah ada pembicaraan miring lagi keluar bahwa mereka keberatan ini, keberatan itu. Itu maksud saya di situ aja sebenarnya bang. Tapi mungkin dia berpikirnya, nih orang kok nyombongin uang banget gitu loh.
Padahal sorry bang gitu loh, uang juga bukan uang seberapa. Kalau kita ngomong 100 juta nggak bikin kaya bang. 100 juta ini cuma satu patung ini doang bang. Itu saya patung ada puluhan itu bang. Ya kan, jadi maksud saya it's okay lah saya kasih patung satu ke orang gitu kan. Di Saya situ. kasih bacaan kesayangan saya bang. Wah, Ini mantap. dibayar 1 triliun saya gak lepas karena saya sayang banget walaupun ada bacaan lain. Iya. Ah, Atau pasnya kasih bang, atau pas. Bang Riki juga menyayangkan dengan statement Bang Alvin di Iya. Instagram yang mengatakan maaf sekali kalau Novi Iya. itu adalah dugaannya wanita penghibur dan bingung aliran duitnya dari mana saja. Mungkin menanggapi seperti apa sih Bang seorang kuasa hukum, seorang pengacara? Siap. mengeluarkan- Jadi gini bang, ya. Saya ini belajar di Amerika. Saya belajar di Amerika, saya liberalis. Saya bukan tipe orang yang suka jilat pantat orang. Walaupun itu klien kita sendiri, saya nggak mau jilat pantat dia. Di situ dalam hal benar-benar salah-salah. Saya melihat dalam hal ini Bapak Riki Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang, Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di Iya. situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Alvin korupsi atau apa? Nggak masalah, orang nanya kok. Ya kita tinggal kasih tahu, kalau kita nggak korupsi kenapa kita mesti takut dong? Tinggal jawab aja, enggak kok. Uang ini bukan dari hasil saya menjual diri, tapi uang ini hasil dari saya YouTuber. Selesai. Di situ. Jadi jangan dipelintutin ya. Saya nggak ada pernah bilang Novi itu adalah pelacur. Saya menanyakan dari mana dia punya uang bisa beli rumah mewah di situ. Karena rumah mewah ini miliaran udah pasti. Mobil Alphard 1 miliar aja pasti ada. Ya, udah berapa tuh? Misalnya 5 miliar, anggap ODGJ 15 orang, kalau satu orang 30 juta sebulan, udah 1,5 miliar satu bulan di situ. Ya, saya meragukan dengan jumlah subscriber dia yang masih jutaan itu bisa menghasilkan uang segitu. Ya kan? Kalau memang saya salah, coba buktikan, kita audit aja keuangan Novi. Iya toh? Audit keuangan yayasan nih masuknya sekian, ininya sekian. Jadi jangan sampai ada pemikiran buruk orang. Orang normal loh Pak berpikiran buruk. Saya aja dulu sebelum orang tahu saya lawyer terkenal, dia bingung. Hari ini Alvin beli Mercy, besok BMW X5 baru 1,7. Dia bilang ini merah tuyul atau narkoba. Nanya dia, tapi kan normal lah. Tetangga juga pasti kalau ngelihat kita tiba-tiba besok ganti mobil, normal pikiran buruk, tapi nggak nuduh loh. Normal, di situ. Itu bang. Ya kak, sorry. Bang, ini kan abang buat statement nih, Iya. atau dugaan, tapi kan pernah terjadi juga loh, soal masalah menuduh dugaan-dugaan dia make di mobil dan akhirnya minta maaf. Ada mindset ke situ nggak nih bang? Karena kan Kalau saya nggak pernah menuduh ke situ sih bang. Yang nuduh dia pakai itu Ardilo. Iya. Kalau setahu saya kan, sama yang dia pakai, dia apa, itu memang dia salah. Karena dia cara ngomongnya dia salah, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya luruskan bang. Silakan. Maaf, bukan RD Lau salah, tapi RD Lau keliru. Karena menurut Undang-Undang Nomor 48 ya tentang kewenangan hakim, bahwa setiap yang tertuduh, setiap tersangka, setiap terduga belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang verdik atau inkrah. Artinya di sini RD Lau juga masih mengedepankan azas presumption of innocence. Masalah pemikiran-pemikiran dia yang mengagitasi pikiran dia yang dikeluarkan melalui mulutnya itu istilahnya itu juga nanti akan diuji di pengadilan. Jadi orang belum tentu bersalah, tapi mekanisme peradilan itu yang harus ditempuh sesuai dengan administrasi hukum. Tapi kan ini sudah membuktikan dengan mengecek rambut dan cek darah bang bahwa dia bukan pemakai narkoba. Ya kalau bukan itulah jawabannya, kan bilang tadi presumption of innocence tidak bisa dijadikan acuan untuk memenjarakan orang, karena sekarang rakyat ini bebas berbicara. Rakyat itu ada undang-undang keterbukaan publik yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi buat apa ada undang-undang keterbukaan publik kalau kita ini mau bicara masih dikangkangi? Buat apa ada reformasi? Itulah pentingnya kita memahami daripada ajas umum reformasi tersebut gitu loh. Dan juga setahu saya Ardilo sudah minta maaf ya, Bang Iya, ya. iya, Udah minta maaf. Jadi berdasarkan per Kapolri mungkin teman-teman juga tahu kalau sudah minta maaf itu seharusnya pidana udah nggak jalan dan diselesaikan secara restoratif justice.
Itu Perkap Kapolri ya, Iya, Perkap Polri. gitu loh. Jadi Betul. kita ikutin aja sesuai dengan yang berlaku. Kalau saya nggak pernah menuduh, karena kalimat saya sangat jelas apakah di situ. Kecuali dia nggak ngerti bahasa Indonesia ya sudahlah. Oke. Oke, Thank you. sip.